Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sekarang kita bahas yang pertama. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali. Jadi Allah berfirman. Mendengar laporan malaikat tersebut, lalu Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ja'altu man akhlasali bisyahadati kaman kadzdzabani adkhiluhumul jannata birahmati. Allah berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak menyamakan orang yang mempunyai pengakuan murni terhadap wujudku dengan orang yang mendustakan kepadaku. Masukkanlah mereka itu ke dalam surga dengan rahmatku. Jadi dengan kemuliaan dan keagungan Allah, Allah tidak menyamakan antara orang yang secara ikhlas, secara tulus mengagungkan Allah melalui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibanding dengan orang yang tidak mengakui wujudnya Allah, tidak mengakui keesaan Allah, tidak mengakui keagungan Allah, tapi yang tulus. Nah, kalau main-main bagaimana? Tidak tulus. Ya, kita tidak tahu tulus dan tidak itu hanya urusan Allah. Tapi di sini dikatakan dengan keagunganku dan kemuliaanku, maka orang-orang yang memurnikan kekuasaanku, yang memurnikan zatku, seberapapun banyaknya dosanya, maka pasti akan aku masukkan ke dalam surga, meskipun harus melalui hisab dan pertanggungjawaban, tapi masih ada harapan untuk masuk surga. Nah, jadi malaikat itu laporan, ya Allah, ini hambamu, umatnya Rasulullah, memang dia menyembahmu, mengakui bahwa engkau itu Tuhan, tapi dia selalu bermaksiat, dosanya banyak. Terus kata Allah itu tadi, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa bisyahadah kaman kadzdzabali. Jadi tidak mungkin toh saya tuh menyamakan mereka yang mengakui zatku sebagai Tuhan dengan mereka yang tidak mengakui aku sebagai Tuhan. Jadi sebanyak apapun dosanya, yang masih mengakui secara murni bahwa Allah itu adalah zat yang wajib disembah, maka akan ada harapan dosanya diampuni. Terus disambung yang kedua, ya a'azza jawahiril qu'ud, habiskan sampai 2, wa khulasata iksiri sirril wujud, madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud, wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita minal khisalil karami wal jud. Wahai Nabi, bagaikan untayan mutiara yang termulia dan bagaikan inti emas murni yang terwujud. Orang yang memujimu
tetap belum seimbang dibanding dengan kemuliaanmu. Sekalipun telah diusahakan semaksimal mungkin, dan orang yang menggambarkan sifatmu pun tak mampu melukiskan sifat kemuliaan dan kedermawananmu. Jadi ini pujian untuk baginda Nabi. Ya a'azza jawahiril qu'ud. Ini bahasa sastra. Wahai Nabi, bagaikan untayan mutiara yang termulia. Nah, ini karena saya ngimami Isya, dihabiskan dulu. Yang ketiga, al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Sealam raya memberikan isyarat, engkaulah yang dimaksud. Ya ashrafa man nalal maqamal mahmud. Waja'at rusulun min qablika lakinnahum birrif'ati wal ula laka syuhud. Wahai orang termulia yang memperoleh kedudukan terpuji, memang telah datang para rasul sebelummu, akan tetapi kesemuanya itu menyatakan persaksian tentang kemuliaan dan ketinggian derajatmu. Nah, jadi digambarkan betapa hebatnya kita memuji terhadap Rasulullah. Nah, segala bentuk sholawat, segala bentuk pujian untuk baginda Nabi itu tetap tidak bisa sempurna dan masih kurang dalam hal untuk sampai pada taraf kesempurnaan pujian itu. Jadi seberapa banyaknya kita memuji yang beraneka macam pujian untuk baginda Nabi, tetap itu tidak cukup sebagai ungkapan pujian. Karena apa? Karena alam semesta raya ini diciptakan hanya untuk Rasulullah. Kita itu nunut, numpang, gandol, ngontrak, ngekos dengan syafaatnya beliau. Jadi begini, ini yang paling gampang ya. Kita mau jualan jajan, berarti jajan yang mau kita beli sudah ada kan? Beli di sana, modal sudah ada. Berarti kita mempersiapkan apa? Tempat, lapak, warung, atau kantin, atau toko. Nah, toko itulah alam semesta ini. Jadi kamu tidak akan buka toko kalau tidak bikin jual jajan. Jadi Allah tidak akan membuat alam semesta ini jika tidak menciptakan Rasulullah. Sedang nurnya itu lebih dulu dibanding penciptaan alam semesta. Nah, kita ini tidak akan ada jika Allah tidak menciptakan Rasulullah. Nah, itulah. Jadi kamu mau memuji apa? Untuk sesuatu yang begitu hebatnya, istimewanya itu apa bentuk pujian kita? Tidak akan cukup untuk memuji itu. Nah, kalau memuji pacar sih gampang, simpel lah. Itu pun kadang belum cukup, karena kita nggak tahu semua kehebatannya, tidak tahu semua kebaikannya. Teman akrab, konco kental, tunggal sual, tunggal bantal, itu saja kita nggak tahu semua kebaikannya. Pasti ada kebaikan yang tersembunyi atau rahasia. Ya. Nah, jadi rasa terima kasih yang diungkapkan dalam bentuk pujian itu atas baginda Nabi tidak cukup. Ya. Apa moneh kok sholawat itu mek gur formalitas. Alah, belas ora cukup malahan. Lek diundang, lek dikongkon. Nah, itu malah formalitas tok itu. Nah,
Jadi beliau menjadi mutiara yang paling mulia. Nah, di eranya Nabi Musa ya terkenal banget seantero dunia. Yang nomor satu. Eranya Nabi Isa, ya Nabi Isa yang paling terkenal. Tapi begitu datang Rasulullah, ya Rasulullah yang jadi bintangnya. Ya, kalau dalam film itu aktor utama. Ya, jadi alam semesta itu seperti drama atau film. Nah, tokoh utamanya adalah Rasulullah. Seperti misalnya kamu lahir di Bali. Sebelum kamu lahir, Balinya sudah ada belum? Berarti sudah disiapkan. Gitu. Semua perangkatnya itu sudah disiapkan terlebih dahulu, baru tokoh utamanya datang. Kalau acara-acara itu, ceramah intinya di depan apa di belakang? Ya sambutan-sambutan dulu, kola-kola dulu, selingan, baru acara inti. Semuanya begitu. Jadi alam semesta ini seperti sebuah drama kehidupan yang aktor utamanya adalah Rasulullah. Dan alam semesta itu diciptakan karena dengan alasan Allah menciptakan Rasulullah. Jadi kita sekali lagi ya tidak akan ada, apalagi sampai ngumpul begini, itu tanpa adanya Rasulullah. Kita juga tidak akan tahu Tuhan itu Allah tanpa perantara Rasulullah. Lalu setelah beliau meninggal, beliau wafat, siapa yang meneruskan? Para sahabatnya. Apakah sahabat abadi? Tidak, sahabat juga wafat. Penerusnya tabi'in. Tabi'in. Terus kita dapat dari mana? Ya urut itu. Rasulullah, sahabat, tabi'in sampai para ulama, sampai para guru-guru kita. Akhirnya kita tahu bahwa Tuhan itu Allah. Apakah kita langsung belajar dari Rasulullah? Tidak. Saya kan baca hadis, baca Quran. Lah kamu bisa baca Quran itu lewat siapa? Kamu bisa baca hadis lewat siapa? Apa langsung bisa? Tidak. Pakai perantara. Yang menulis hadis apa Rasulullah? Tidak. Jadi semua pakai perantara. Jadi tidak mungkin kita belajar langsung kepada Allah dan Rasulullah tanpa perantara. Lah kita bisa tahu kalau Rasulullah itu nabi, itu dari siapa? Kalau tadi kita tahu kalau Allah itu Tuhan yang kita sembah, itu lewatnya Rasulullah yang mengabarkan kepada umatnya. Lah kita tahu kalau Rasulullah itu nabi lewat siapa? Lewat guru-guru itu. Coba kamu nggak sekolah. Saya enggak berguru kok, saya baca buku. Lah buku itu yang nulis apa? Malaikat. Saya baca kitab hadis lah, kitab hadis yang nulis siapa? Jauh era sahabat malah. Ya kan? Nanti perantaranya adalah para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Jadi kalau nanti disalahkan, belajar jangan sama ulama. Ulama kan masih bisa salah. Kalau nabi dan kalau Rasul dan Allah kan tidak bisa salah. Lah kamu tahu Rasul dan Allah tidak pernah salah tuh lewat siapa? Lewat buku. Lah buku bisa nulis malaikat. Nah ini guru saya, lah tetap lewat guru. Lah gurumu belajar dari siapa lagi? Tetap lewat perantara. Jadi jangan terjebak dengan istilah atau amaliyah kita di depan orang itu tidak ada dalilnya, tidak ada perintah dari Nabi. Nah, sing ngomong ngono ya kon delok kon dientuke. Dari mana dia dapat itu? Ya kan? Jadi kita sudah dianugerahi akal. Akal ini untuk memilih, untuk memfilter mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan. Ditinggalkan bukan berarti benci loh ya, tidak boleh membenci. Jadi tetap hormat, tapi kita tidak memilih jalan yang itu. Kita mau ke Kute,
beda jalan dengan teman, kamu benci sama teman itu. Kan di sana juga sama, sampai sana. Satu lewat tol, satu lewat bawah. Terus kamu nyalahin, haram lewat tol. Nah, gitu. Padahal tujuannya sama ke Kuta. Yang lewat tol juga gitu, haram lewat bawah. Tujuannya sama, jalannya berbeda. Tetap harus menghormati pilihan masing-masing. Nah. Jadi dijelaskan al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Sealam raya memberikan isyarat, engkaulah yang dimaksud. Nah, jadi itu tadi, tidak akan ada alam raya ini jika Allah tidak menciptakan Rasulullah. Jadi kalau kita sampai anti dengan sholawat, lawang salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah itu lewatnya sholawat yang paling mudah. Kalau kita mau meniru kedermawanannya, dermawan itu modal, harus mengeluarkan materi, mengeluarkan harta. Mungkin agak berat bagi yang tidak mampu. Mau meniru sunnah-sunnahnya banyak sekali, tidak mungkin semuanya kita tirukan. Ya minimal nerokne ngingu jenggote, atau mungkin nerokne menirukan pakai celaknya, atau menirukan murah senyumnya. Nah, Rasulullah itu tidak pernah merengut. Tahu merengut? Cemberut. Rasulullah tidak pernah cemberut. Karena pernah cemberut ditegur oleh Allah lewat abasa wa tawalla dan seterusnya. Rasul tidak pernah. Kalau suka cemberut, hati-hati loh. Nabi kita tidak pernah cemberut, murah senyum, ramah. Jadi kalau kita tidak ramah ya hati-hati. Ya ramah itu lihat-lihat, menyesuaikan dengan kondisinya. Jadi yang dimaksud dari penciptaan alam raya ini adalah beliau Rasulullah. Memiliki kedudukan yang terpuji. Jadi setelah era-era Nabi selesai, datang era Rasulullah, ya yang paling bersinar, tokoh utamanya dimunculkan. Datanglah tokoh utama dari penciptaan alam raya. Dan semua nabi itu menyaksikan tentang kerasulan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kemarin di dalam kitab Taurat itu juga sudah dijelaskan. Padahal kitab Taurat itu turun kepada Nabi Musa ribuan tahun jauh sebelum Rasulullah. Digambarkan maulidi bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Lahir di Makkah, hijrah ke Madinah, pusat pemerintahannya nanti di Syam. Nah, itu sudah ditulis di kitab Taurat, bahkan sebelum kitab Zabur. Ya kan? Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Nah, di Taurat yang duluan ribuan tahun sebelum Al-Qur'an sudah menuliskan akan lahirnya Rasulullah. Nah, nanti sambungannya di Jumat yang akan datang. Nah, kita cukupkan dulu. Sisa berapa menit? 27. Masih ada 5 menit lagi ya. Ya. Kita teruskan. Wajaat rusulun min qablika lakinnahum bi raf'ati wal ula laka syuhud. Memang telah datang para rasul sebelummu, akan tetapi kesemuanya itu menyatakan persaksian tentang kemuliaan dan ketinggian derajatmu. Jadi bahkan sampai ciri-ciri umatnya juga ditulis di dalam Taurat yang kemarin itu, yang di bab sebelumnya.
Apa ciri-cirinya umat Kanjeng Nabi, umat Rasulullah? Di hadis sani, wa ummatuhu khairul umam. Umat yang terbaik. Kenapa umat terbaik? Kita itu mengerjakan satu amal, pahalanya berlipat ganda. Di umat Nabi terdahulu, satu amal pahalanya ya satu, ya kan? Tapi umat Rasulullah bersedekah satu biji kurma sama dengan 70 kebaikan. Itu salah satunya. Terus apalagi? Barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan berpuasa setahun penuh. Berlipat-lipat. Apalagi sudah menikah, berlipat-lipat lagi. Satu rakaat sama dengan 70 rakaat. Itu tidak diberikan kepada umat Nabi terdahulu. Tapi semua kemuliaan dan keistimewaan itu bisa hangus seketika ketika amaliyah itu dasarnya adalah ujub dan riya, takabur, hasud, langsung hangus. Lalu ciri-ciri yang kedua, yukabbirunallaha ta'ala ala kulli syaraf. Selalu memuji Allah, mengagungkan Allah ketika mendaki. Yang ketiga, yasufuna fis sholati kasufufihim fil qital. Kalau sholat berbaris seperti dalam keadaan perang. Kalau jamaah itu baris. Itu ciri-ciri, salah satu ciri umat Kanjeng Nabi. Tidak ada umat lain yang sholatnya atau ibadahnya itu baris seperti mau perang kayak umat Islam. Itu sudah dijelaskan di kitab Taurat. Yang keempat, qulubuhum masahifuhum. Hati mereka bagaikan isi mushafnya. Jadi kitab sucinya bisa dihafal, tapi kitab suci agama lain tidak ada yang dihafal. Sudah ditulis di dalam Taurat. Kemudian yang kelima, yahmadunallaha ta'ala ala kulli syiddati wa raha. Senantiasa mereka menyanjungkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi susah dan kelaparan. Kan tidak pernah ada ditanya gimana kabarnya, pasti jawabnya alhamdulillah, padahal sedang tidak punya apa-apa, padahal sedang lapar. Tidak pernah ditanya apa kabar, lagi pusing. Pasti awal jawabnya adalah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, selalu bersyukur, itu salah satu ciri-ciri umat Rasulullah. Jadi hati-hati kalau yang suka mengeluh, umat Rasulullah apa bukan ini? Jadi umat Rasulullah itu dalam keadaan apa saja tetap bersyukur, kaya, miskin, dalam susah, senang, mudah, sulit, tetap alhamdulillah. Ini di bab yang sebelumnya. Untuk bab sekarang kita cukupkan. Mudah-mudahan dengan meneladani, mengkaji dari risalah nabawiyah, khususnya biografi atau sejarah Rasulullah SAW, bisa menghadirkan dan menambah kecintaan kita kepada beliau yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah, yaitu Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.